Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Rizky Rahmat Maulana dengan NPM 3019210143. Dalam video ini akan menjelaskan secara ringkas tentang petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pasal 188 ayat 1 KUHP. Berbeda dengan alat bukti lain, alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Pengertian diperoleh dari berarti alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung. Karena itu, banyak ahli yang menganggap petunjuk bukan merupakan alat bukti. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari surat petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana. Setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesesamaan berdasarkan hati nuraninya, apabila diperhatikan bahwa pasal 188 ayat 1 KUHP tersebut mengandung maksud bahwa tidak ada kepastian yang mutlak bagi terdakwa yang benar-benar bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena itu, perbuatan, kejadian, atau keadaan baru dianggap sebagai petunjuk apabila ada persesuaian baik antara satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Dengan alat bukti petunjuk dapat dinilai mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, alat bukti petunjuk baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila persesuaian yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana pada pasal 188 ayat 2 KUHP. Dalam menilai kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, seorang penuntut umum harus bersikap berhati-hati dan teliti serta melakukannya secara cermat. Begitu pula dengan hakim. Seorang hakim harus bersikap arif dan bijaksana dalam menilai pembuktian, agar tidak terjadi anggapan bahwa petunjuk itu merupakan pendapat pribadi maupun sangkaan atau rekaan belaka. Syarat-syarat petunjuk itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Yang kedua, keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi. Yang ketiga, berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan. Cara memperoleh petunjuk itu ada beberapa cara. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua surat, yang ketiga keterangan terdakwa. Keterangan saksi. Untuk menjadi saksi haruslah sesuai dengan apa yang termaktub dalam pasal 1 angka 26 bahwa saksi haruslah yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Saksi yang tidak memenuhi syarat di atas tidak dapat menjadi alat bukti saksi. Dan menurut pasal 1 angka 27, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Surat. Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti adalah yang pertama, surat yang dibuat di atas sumpah jabatan, yang kedua, surat yang dikuatkan dengan sumpah, yang ketiga, kemudian diperjelas dengan pengertian, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ada yang diberikan di dalam maupun di luar persidangan. Pengakuan yang diberikan terdakwa di luar persidangan dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk. Fungsi dari pengakuan yang diberikan di luar persidangan tidak bisa berdiri sendiri. Fungsinya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk menyempurnakan alat bukti lainnya, atau dengan kata lain untuk mencukupi dan mengungkapkan keterbuktian kesalahan terdakwa. Kekuatan petunjuk. Dasar hukum alat bukti petunjuk terdapat dalam pasal 184 ayat 1 huruf D dan pasal 188 KUHP. Petunjuk adalah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berbeda dengan alat bukti yang lain, alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam pasal 188 ayat 3 KUHP menyatakan adalah untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk adalah kecermatan dan kesesamaan berdasarkan hati nurani hakim pada waktu pemeriksaan di muka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana. Kecermatan dan kesesamaan hakim di sini adalah pengamatan hakim di muka sidang. Jadi, sebenarnya KUHP telah mengakui pentingnya peranan pengamatan hakim sebagai alat bukti, tetapi tidak tegas dicantumkan dalam pasal 184 KUHP. Sedangkan pembuktian sebagian besar perkara pidana sering harus didasarkan atas petunjuk. Hal ini karena jarang sekali seseorang yang melakukan kejahatan terlebih mengenai tindakan pidana berat akan melakukannya dengan terang-terangan. Pelaku selalu berusaha menghilangkan jejak perbuatannya, hanya karena diketahui keadaan-keadaan tertentu, tabir tersebut kadang-kadang dapat terungkap sehingga kebenaran yang ingin disembunyikan terungkap.
Kesimpulan, pengertian alat bukti petunjuk dalam proses penyelesaian perkara pidana sesuai dengan pengertian pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, misalnya KUHP. Sedangkan para praktisi atau aparat penegak hukum seperti penyidik kepolisian, jaksa atau penuntut umum, hakim, merasa belum memenuhi kualifikasi sebagai ahli hukum yang berpendapat mengenai definisi alat bukti petunjuk itu sendiri, tetapi mereka berpedoman pada KUHP untuk menjalankan hukum acara pidana. Jadi untuk definisi alat bukti petunjuk banyak mengandung pengertian seperti para ahli hukum berpendapat. Tetapi, secara konkret pengertian dari alat bukti petunjuk sudah dirumuskan jelas dalam pasal 188 ayat 1 KUHP. Peran dan fungsi alat bukti petunjuk yaitu untuk memperkuat pembuktian. Dalam penyidikan, digunakan untuk memperlengkap alat bukti yang lain dalam berkas perkara yang akan dilimpahkan ke kejaksaan atau jaksa penuntut umum, menggunakan alat bukti petunjuk dalam penuntutan serta memberikan petunjuk kepada penyidik apabila alat bukti belum cukup untuk pembuktian. Hakim hampir selalu dipakai untuk memperkuat atau mempertebal keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara yang mana petunjuk diperoleh dari fakta-fakta persidangan maupun berdasar pada surat tuntutan dakwaan dari penuntut umum. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.